Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Pandin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Nico Lawrence, Kepala Riset Pandin Sekuritas atau Head of Research Pandin Sekuritas. Terima kasih Mas Nico telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG mampu bergerak di atas 5.100 ya. Kita lihat di sini untuk penutupan hari ini berada di zona hijau 5.132 atau naik 0,41%. Sentimen apa nih yang menjadi penopang kita akhirnya berada di zona hijau kemarin, walaupun sempat menghijau tapi tutup memerah, tapi nampaknya hari ini mampu untuk rebound. Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya masih dari global ya. Kalau kita lihat kan statement dari Powell kemarin pas Fed meeting, jadi mereka tetap menjaga dari tingkat suku bunga itu tetap rendah. 0 sampai 0,25%, benar. Jadi apalagi ada statementnya Powell, kita akan memberikan stimulus sebesar dan semampu yang kita punya ya. Dan selama mungkin, karena sebenarnya mereka ekspektasi buat pertumbuhan ekonomi masih lemah gitu. Jadi emang kelihatan sih sebenarnya zaman-zamannya 2001 dan 2008 ketika lagi krisis juga di global, bahwa ketika ada ibaratnya liquidity dari bank sentral, ini pasti akan ngedorong performa marketnya ya. Apalagi dengan bunga yang sangat rendah kan ekspektasinya adalah orang mau minjem ke situ, activity ekonominya membaik, itu yang sebenarnya positif. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya tren raca dari bank sentral belakangan ini ya, di dunia bank sentralnya Fed, habis itu PBOC di China, lalu ECB, European Central Banks, trennya lagi naik terus tuh, berarti mengindikasikan bahwa mereka terus melakukan stimulus, Jadi dana-dana ini yang sebenarnya jadi respon positif nih buat ekonominya, itu sih. Jadi kita lihat memang keputusan The Fed yang kemarin akhirnya mampu juga mendongkrak beberapa bursa ya, tidak hanya regional. Tapi cukup menarik ketika kemarin kalau sampai The Fed turun, ini dia yang akan mengubah pasar juga ya. Benar-benar. Nah ini kalau kita lihat trennya sejak awal pekan ini dan sampai saat ini, Anda melihat peluang IHSG itu ke depannya seperti apa sih? Karena kita lihat pekan ini cukup banyak sentimen-sentimen yang agak mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Iya, jadi mungkin hari ini investor agak aware ya, agak hati-hati juga. Mainly itu juga foreign investor kemarin-kemarin, karena mereka ekspektasi earning sebenarnya. Kelihatan kemarin juga net sell, hari juga masih net sell karena ekspektasinya earning. Cuman kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa earnings, ini emang sebenarnya melemah. Atau ibaratnya beberapa emiten itu mencatatkan loss. Cuman sebenarnya itu nggak seburuk yang mereka bayangkan gitu ya. Bayangkan misalnya kalau kayak di Europe, itu earnings diekspektasikan bisa sampai turun 59%. Nah cuman kalau kita lihat yang jadi proxy buat IHSG ini kan salah satunya Bank BCA. Kita tahu labanya Bank BCA kemarin melemah ya, itu 4,8%. Cuman kalau kita lihat dari sisi NPL itu nggak terbang yang sampai 3%, cuma naik sampai 2,1%. Lalu ternyata kalau kita lihat tren dari sisi pertumbuhan kredit itu masih masih oke walaupun melambat ya. Dan pihak ketiganya juga masih bagus dan juga cost of creditnya itu masih terjaga. Jadi ini yang sebenarnya ini ternyata nggak seburuk yang kita bayangkan gitu, karena orang memperkirakan bank kan nanti bakal jadi proxy buat perbankan, karena kalau kapitalisasi pasarnya sektor perbankan ini kan sekitar 30% nih ke IHSG. Kalau BCA-nya jelek resultnya, pasti akan bank-bank yang lain tuh yang nanti belum rilis kayak Bank Mandiri, BNI, BRI juga pasti akan lemah. Cuma ternyata surprisingly good, itu yang jadi sebenarnya jadi sentimen positif buat pasar. Tapi kita juga lihat beberapa sentimen-sentimen yang akan menjadi penekan. Anda melihatnya apa saja sih, selain memang kita lihat apakah memang ancaman dari resesi ekonomi akibat pandemi corona ini masih akan menghantui tidak sih IHSG kita? Benar-benar, kalau kita lihat sih sebenarnya resiko ke bawah atau downside risk-nya itu masih banyak banget ya. Jadi kalau kita lihat kan di US itu Texas dan juga Florida itu masih mencatatkan peningkatan kasus ya. Jadi itu masih jadi concern. Apalagi di banyak negara-negara emerging market yang lain kayak misalnya Brazil, lalu South Africa, Rusia juga masih, itu yang jadi sebenarnya bikin concern. Karena kalau misalnya kita lihat pernyataan dari kemarin Powell juga mengindikasikan bahwa kita nggak akan mengalami V-shape recovery yang kayak zaman-zamannya 2008 dan 2001, karena translasinya beda sebenarnya. Zaman 2001-2008 ketika ibaratnya market dikasih stimulus, itu ibaratnya kan mereka
punya confidence. Mereka bisa tetap belanja, mereka tetap bisa ekspansi. 2008 juga sama. Cuman sekarang kan ibaratnya kita dikasih duit pun kita masih takut nih buat belanja. Ibaratnya kan consumer pun kita masih takut ke mall atau kemana. Jadi confidence-nya itu yang beda. Makanya itu perbedaan antara dari financial krisis keuangan, dan juga krisis kesehatan nih. Makanya ibaratnya perbaikan ekonominya masih akan sangat pelan. Apalagi kalau kita lihat kemarin ya survei dari Eropa ya. Jadi 26 dari 38 ekonom di Eropa memperkirakan bahwa perekonomian ini akan kembali ke sebelum pandemi itu at least 2022. Nah, atau bisa lebih lama lagi kalau seandainya itu ternyata vaksin development-nya masih ini. Jadi benar-benar itu yang kita lihat, kalau seandainya growth level-nya ini belum pulih, itu akan resiko sih buat equity. Nah, ini kan kita juga tahu kalau wah ini 2022 cukup jauh juga ya, cukup panjang. Tapi kita lihat optimisme yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatakan bahwa mereka cukup optimis lah di kuartal 3 ini akan lebih baik paling tidak dibandingkan kuartal 2. Menurut Anda inikah yang bisa atau ini bisa menjadi salah satu cara mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar tidak? Iya, kalau kita lihat ekonomi kuartal ketiga pasti akan lebih baik dibanding kuartal kedua ya. Cuman kalau kita dibilang mengalami kontraksi ekonomi, menurut saya tetap mengalami kontraksi ekonomi. Cuman ibaratnya kan kalau pasar itu bergerak based on expectation. Ketika growth-nya walaupun itu benar-benar nggak V-shape, benar-benar modelnya U-shape yang gradual, itu pasti pasar akan merespon itu ya. Karena kalau seandainya apalagi ekspektasi yang terhadap vaksin ini ya, kalau seandainya delivery vaksin, karena vaksin ini menjadi key point sih. Jadi investor awalnya mengekspektasikan vaksin ini bisa sampai 2021, at least di second quarter ya. Apalagi kalau kita lihat development vaksin kan paling cepat aja 4 tahun. Cuman surprisingly, buat penelitian belakangan ini, udah memasuki fase 3, kayak misalnya Sinovac, Moderna, dan even mereka udah mau melakukan percobaan ke 45.000 orang across all the countries. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat akan jadi katalis positif, plus itu akan nge-boost dari sisi confidence-nya investor. Oke, baik. Nah ini dia, kita melihat kalau peluang-peluang dari sektor, Anda melihatnya dalam kondisi saat ini, sektor-sektor apa saja sih yang memang paling tidak paling diuntungkan lah, atau memang bisa menjadi sebuah peluang di situ, sektor apa menurut Anda? Kalau ibaratnya market tuh selalu bergeraknya dua sih. Ibaratnya ketika ekonominya lagi distress, lagi krisis kayak gitu, biasanya yang lebih stable, lebih defensif tuh lebih perform. Itu salah satunya banks, telco, dan juga consumer. Cuman kalau seandainya ekonominya lagi cyclical, itu lagi membaik ke depannya, ekspektasi recovery, itu biasanya lebih yang non-cyclical yang akan lebih perform. Jadi itu kita lihat banyak upside di komoditi. Komoditi itu tuh kan trennya lagi bagus, apalagi kalau kita lihat data di China, first quarter negatif, second quarter positif. Dan ini benar-benar beda sama negara lain kayak misalnya South Korea, Jepang yang ibaratnya mereka memasuki resesi bahkan. Dan itu yang dorong sebenarnya itu. Heavy equipment kita juga lihatnya positif sih, karena tren ibaratnya komoditinya ini mulai improving, 50% penjualannya heavy equipment ini kan sebenarnya commodity related ya, apalagi kayak batu bara. Jadi ini yang sebenarnya akan, menurut kita dua sektor ini kalau ibaratnya marketnya lagi bagus, ini akan positif ya. Oke, baik. Terakhir dari Anda, prediksi IHSG kira-kira untuk pekan depan akan seperti apa? Kalau buat pekan depan sebenarnya kita ngelihat tone-nya masih positif ya. Jadi banyak banget development yang dibangun dari luar, sentimen liquidity-nya masih ada. Cuman ada downside nih sebenarnya. Orang paling jadi worried sekarang adalah shock ekonomi. Jadi shock ekonomi, bener. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya antara US dan juga China tension itu masih jadi concern belakangan ini. Penutupan konsulat, penuduhan terkait mata-mata. Jadi itu yang sebenarnya market nggak bisa prediksi di situ. Lalu kedua sebenarnya kan kita tahu bahwa dari sisi kita punya nilai tukar juga currently lagi volatility-nya lagi tinggi ya. Nah itu yang sebenarnya kita masih agak worried karena kepemilikan investor asing kita di obligasi itu masih tinggi juga sebenarnya 30%. Jadi kalau asingnya ini ngelihat tren peningkatan kasus di dalam Indonesianya masih meningkat, kepercayaan mereka nggak akan pulih, itu akan ibaratnya mereka keluar. Kalau keluar berarti itu akan bikin permintaan rupiahnya melemah, bikin rupiahnya itu akan volatile di situ. Jadi itu yang menurut kita masih agak worried. Cuman in overall buat nanti currently buat minggu depan kita lihat lebih banyak stimulus positif ya, karena tren komoditasnya lagi bagus nih, nikel, timah, CPO, batu bara.
Karena kita tahu bahwa 60% ekspor kita itu semuanya komoditas, jadi itu positif buat ekonominya Berarti sih. IHSG akan berlanjut menghijau lah di pekan Menghijau. depan ya seperti itu. Anda Betul. lihat kira-kira akan diprediksi berapa untuk level dan resistance-nya? Kalau buat IHSG-nya most likely sih kita bisa tembus ya. Ini akan menguji ke level 5.200 ya buat dari sisi resistennya, karena kita berapa hari ini belum pernah menguji ke level situ ya. 5.000 kemarin udah tembus, kita lumayan sustain, 51 kita tembus, 51 udah lumayan tembus, sustain, betul. dan itu yang resistance itu. Buat support kuatnya mungkin tetap sama sih di level 5.000, itu yang masih akan jadi support kuat buat IHSG. Oke, baik Mas Niko, terima kasih telah bergabung Terima bersama kasih. kami. Ya, Pemirsa, Niko sama-sama. Lawrence, Head of Research Pandin Sekuritas.